sudah siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, bara dalam sekam sesekali mungkin tidak tampak, tapi efeknya bisa dahsyat. Penyerangan Polsek Ciracas misalnya, ada apa di baliknya? Saudara, saya akan mewawancarai Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta, Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Saya akan mengikuti kegiatannya hari ini, termasuk upaya untuk ikut mendisiplinkan di tengah pandemi. Saudara, saya Aiman Wicaksono, ikuti saya dalam Militer, Jiwa Korsa, dan Gemas Pandemi. Ini keliling-keliling mereka ke perkantoran, ke pasar untuk menyampaikan kepada masyarakat pentingnya protokol kesehatan. Kita Boleh. ini dengan Ya. alat-alat peraga ini wajib Ya, menggunakan betul. masker. Ya, ini pasukan PDMPK penegakan disiplin mematuhi protokol kesehatan. Ada nggak masyarakat yang nakal, yang ngeyel, dikasih tahu suruh pakai masker tetap nggak mau, walaupun sama tentara loh, saya biasanya takut. Siap, masih ada. Kita temukan. Masih ada? Masih ada. Masih kita ingatkan tadi dengan baik-baik. Biasanya kan tentara tuh kalau seandainya lihat ini kan gemes sekali ya, Ya. betul ya? Gemes. Lebih baik kita kehilangan 31 atau berapapun prajurit yang terlibat, apapun perannya, daripada nama TNI Angkatan Darat akan terus rusak. Yang lain bubar. Yang lain bubar. Itu yang dibubarkan. Itu PKI. Itu PKI itu. Itu kan dari itu. PKI masih ada, Jenderal? Kalau menurut saya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Bukankah kemudian ideologi tidak pernah mati? Tapi kan selama ini kita selidiki, kita amati, belum ada indikasi-indikasi yang... Itu kan pernah senior Anda. Anda Ya. nggak takut dimusuhi senior? Tidak. Sekarang saya berikan kesempatan untuk meneruskan tugas-tugas sebagai generasi muda yang dulunya juga diajari oleh senior-senior kita. Saudara, saya akan mengungkapkan sejumlah fakta yang kemudian saya kumpulkan terkait dengan bahan untuk wawancara saya dengan Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta, Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Berikut saya sampaikan informasi. Waduh, mobil siapa ini anjir nih? Lebih baik kita kehilangan 31 atau berapapun prajurit yang terlibat, apapun perannya, daripada nama TNI Angkatan Darat akan terus rusak oleh tingkah laku tidak bertanggung jawab. Waduh, mobil siapa ini? Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa berang. Akhir Agustus lalu, sejumlah oknum anggota TNI diduga melakukan aksi penyerangan hingga perusakan kantor polisi Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Motifnya, jiwa korsa, ikatan kesatuan. Atas insiden ini, Kasat memastikan pelaku perusakan akan mendapatkan hukuman berat berupa penjara, bayar ganti rugi, hingga pemecatan. Kita juga akan memberikan hukuman tambahan kepada semuanya, yaitu pemecatan. Lebih baik kita kehilangan 31 atau berapapun prajurit yang terlibat, apapun perannya, daripada
nama TNI Angkatan Darat akan terus rusak oleh tingkah laku tidak bertanggung jawab. Kejadian memalukan ini buntut berita bohong alias hoax seorang prajurit TNI yang sebenarnya mengalami kecelakaan tunggal di Ruko Arundina Cibubur, Jakarta Timur. Namun, ia justru mengaku baru saja dikeroyok. Naas, informasi bohong ini memicu kekacauan. Atas nama jiwa korsa, rekan-rekan prajurit luapkan amarah. Penyerangan dan perusakan kantor Polsek tak terelakkan. Korban jatuh, kerugian hingga ratusan juta rupiah. TNI Angkatan Darat lancarkan investigasi. Hasilnya, 66 oknum prajurit TNI jadi tersangka, hukuman pidana dan dipecat dari kesatuan menanti mereka. Sementara para korban penyerangan dari warga sipil mendapatkan ganti rugi. TNI Angkatan Darat akan talangi dulu biaya ganti rugi yang jumlahnya fantastis, lebih dari 500 miliar rupiah. Prajurit yang bersalah kemudian wajib mengganti biaya ganti rugi. Pantauan langsung di Polsek Ciracas, kendaraan sudah terbakar. Miris, perusakan Polsek Ciracas bukan kali pertama terjadi. 2 tahun lalu, hal serupa terjadi. Bermula dari pengeroyokan anggota TNI Angkatan Laut Kapten Komarudin pada 10 Desember juga di Ruko Arundina Cibubur, Jakarta Timur. Kala itu, Kapten Komarudin yang sedang memarkir motor melihat knalpotnya berasap. Saat hendak mengecek knalpot, kepala Kapten Komarudin terantuk stang motor yang posisinya sedang diatur juru parkir. Keduanya cekcok, berujung pengeroyokan Kapten Komarudin oleh beberapa juru parkir. Saat itulah anggota Pas Pampres Pratu Rifonanda melintas. Berusaha melerai, Pratu Rifonanda malah juga jadi korban pengeroyokan. Sehari berselang 11 Desember 2018, massa mendatangi Polsek Ciracas. Mereka minta bertemu pelaku pengeroyokan Kapten Komarudin dan Pratu Rifonanda. Namun, negosiasi oleh polisi buntu. Tak terpenuhi tujuannya, massa bertindak anarki. Persis tengah malam, massa merusak dan juga membakar bangunan Polsek hingga melukai Kapolsek Ciracas, Komisaris Polisi Agus Widar. Sekira jam 23.00, ada sekelompok massa yang kita belum tahu berasal dari mana, yang mungkin tidak puas atas penanganan kasus yang terjadi sehari sebelumnya di Cibubur sana, masuk dalam wilayah Polsek Ciracas. Kemudian dampak dari ketidakpuasan itu, sebagian massa tersebut yang kurang lebih 200 orang meringsek masuk untuk mengecek apakah benar tahanan yang memukul rekan mereka itu sudah ditahan. Sudah diberi penjelasan sama Kapolsek dan Kapolres bahwa masih di dalam pengejaran, belum dilakukan penangkapan, dan sudah diberi waktu, nanti dalam waktu 2x24 jam akan segera dikejar. Tapi mungkin karena massa tidak puas, lalu mereka melakukan tindakan anarkis. Ini berbagai kasus pemukulan anggota TNI yang terjadi di Arundina, Bang. Kemungkinan besar analisisnya ke sana. Dua kejadian serupa tapi tak sama. Mungkinkah kejadian ini tak akan lagi terulang? Aiman menggali latar belakang dan mengupasnya. Dan saudara, saya sudah berada di dalam kompleks Kodam Jaya, Komando Daerah Militer Jayakarta, yang memiliki wilayah komando di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Saya ingin mewawancarai Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Saya akan masuk ke dalam, menuju ke ruang kerjanya, saya akan melihat kondisi ruang kerjanya, dan saya akan berkeliling ke Kodam Jaya, termasuk nanti ke sebuah tempat di mana termasuk tugas Kodam Jaya juga untuk mendisiplinkan terkait pandemi. Termasuk saya juga ingin menanyakan soal penyerangan Polsek Ciracas dan juga isu Partai Komunis Indonesia. Mudah-mudahan yang bersangkutan nanti bersedia untuk menjawabnya.
Saya akan masuk ke dalam, saudara. Saya menuju ke ruangan utama di Kodam Jaya, saudara. Dan saya akan menuju ke ruang kerja Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ini ada pejabat-pejabat Pangdam Jaya dari tahun 1960. Anda bisa melihat ini. Saya menuju ke atas, saudara. Dan saudara, saya meminta izin. Ini hampir tidak pernah dimasuki oleh media, tapi saya meminta izin untuk masuk langsung ke tempat kerja Panglima Kodam, Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Jaya, yang menangani atau membawahi wilayah Jabodetabek. Saya akan segera masuk dalam, saudara. Ikuti saya. Selamat pagi, Jenderal Panglima. Mana? Siap. Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Pangdam Jaya. Ini baru sekitar 2 bulan, Jenderal? 2 bulan. Bagaimana rasanya menjadi Pangdam di Jakarta? Luar biasa, tantangannya sangat kompleks sekali. Karena memang masyarakat di sini heterogen. Iya. Satu, yang kedua, di sini kan ada pemerintah pusat, kemudian ada pemerintah daerah, yang dua-duanya harus kita akomodir. Ya, itu yang harus kita hadapi. Tapi saya nggak ngelihat saudara di sini. Biasanya kalau terkait dengan aparatur yang terkait dengan keamanan, ini biasanya ada CCTV banyak untuk mantau. Ini kok nggak ada di kantornya, Jenderal? Nah, ada CCTV di sini juga. CCTV? Ya, ada juga. Biasanya kan banyak sejakarta, sejabodetabek karena wilayah Jabodetabek. Media center ada di sini. Oke. Tapi tidak di ruangan Jenderal, karena memang tugas utamanya bukan di Kodam, tapi di kepolisian. Ini bukti bahwa ada pemisahan yang jelas. Betul. Saya akan ajak Anda untuk berkeliling di Kodam Jaya. Kita keliling, boleh, Jenderal? Izin? Ya. Terima kasih. Dan saudara, saya sudah berada di lapangan Kodam Jaya bersama dengan Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Pangdam Jaya. Terima kasih, Jenderal. Sekali lagi saya diajak berkeliling. Mungkin tidak pernah media kemudian berkeliling sedetil ini. Masuk ini juga baru di Gedung Jenderal TNI Umar Wira Hadi Kusuma. Ini Wakil Presiden Republik Indonesia dulu ya? Betul. Kenapa kemudian diberi nama ini oleh Jenderal ini? Kalau gedung-gedung di instansi militer itu sudah biasa. Gedung Jenderal Ahmad Yani, kemudian Jenderal Sudirman. Ini kenapa saya kasih nama Jenderal TNI Umar Wira Hadi Kusuma? Karena beliau itu tahun 60 sampai tahun 65. Beliau ini Pangdam pertama di sini, di Jakarta. Dan beliau juga pernah jadi Wapres. Ya. Jadi kita abadikan namanya di sini. Dan saya sudah menghadap Ibu Umar Wira Hadi Kusuma. Dan nanti siang berkenan beliau akan meresmikan nama gedung ini. Masih sehat mudah-mudahan? Masih sehat, umur 90 tahun. 90 tahun? 90 tahun. Saya akan keliling saudara bersama Panglima Kodam Jaya, Ya. Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ya. Kita akan menuju ke sana. Saya ingin tanya, ada nggak masyarakat yang nakal, yang ngeyel, dikasih tahu suruh pakai masker tetap nggak mau, walaupun sama tentara loh, saya biasanya takut. Siap. Masih ada. Masih ada? Masih ada. Masih kita ingatkan tapi dengan baik-baik. Dengan baik-baik. Biasanya kan tentara tuh kalau seandainya lihat ini kan gemes sekali ya, Ya. betul ya? Gemes. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Saya akan melisiknya eksklusif.